Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Kali ini dalam pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana asupan buah itu bisa berkaitan dengan keadaan kesehatan mental kita, dalam hal ini adalah depresi. Di akhir pembelajaran, saya mengharapkan bahwa mahasiswa mengetahui prevalensi depresi, dampak depresi dan terapi farmakologi. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan neurobiologi depresi, mekanisme asupan buah terhadap depresi. Kemudian mahasiswa juga bisa mencari dan mendapatkan artikel yang berkaitan dengan asupan buah dan depresi. Kemudian mahasiswa juga bisa mengimplementasikan dan mengetahui zat gizi apa yang terkandung dalam buah, sehingga buah itu memiliki manfaat dalam mengontrol keadaan kesehatan mental kita. Dalam hal ini adalah depresi. Saya akan lanjut. Baik, ini latar belakang bahwa kesehatan mental itu merupakan komponen secara menyeluruh yang bisa mengukur tentang derajat kesehatan dan kesejahteraan. Mulai dari remaja usia 13 sampai 18 tahun sudah muncul masalah klinis kesehatan mental. 6 tahun untuk gangguan kecemasan dan 13 tahun mengalami gangguan depresi. Dan beberapa penelitian mengatakan bahwa individu yang makan lebih banyak buah dan sayur itu akan mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak hobi dan tidak suka makan buah dan sayur. Di mana konsumsi buah dan sayur ini akan meningkatkan resiko depresi bila mereka mengkonsumsinya kurang dari 5 porsi per hari. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini prevalensinya kita melihat bahwa sudah sangat banyak sekali populasi di dunia ini mengalami depresi, ya. Gangguan depresi, laki-laki ada 3,2%, perempuan 5,1%, kemudian 4,4% secara menyeluruh. Kemudian yang paling banyak wilayahnya adalah di Southeast Asia, Asia Tenggara. Asia Tenggara 27% individunya dilaporkan memiliki gangguan depresi. Nah, begitu juga kita lihat ternyata di dalam tabel ini perempuan lebih rentan terkena depresi di wilayah region manapun di dunia ini. Kemudian yang ketiga kita lihat lagi berdasarkan usia dan jenis kelamin, lagi-lagi perempuan juga masih dalam kategori rentan terkena depresi. Ya, di sini terlihat bahwa mulai dari usia 60 sampai 64 itu adalah klimaksnya. Artinya apa? Gangguan-gangguan depresi itu sering muncul pada usia tersebut. Oke, baik, kita lihat di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar menyampaikan bahwa sudah mulai dari usia 15 tahun. 15 tahun itu sudah mulai mengalami gangguan depresi. Yang terbesar terjadi di usia 65 sampai 74 tahun, yakni 8,0%, ya. Itu, dan kemudian 75 tahun ke atas lebih besar lagi, 8,9%. Secara menyeluruh, prevalensi depresi di Indonesia adalah 6%, ya, dari 706.689 orang yang dilakukan screening melalui kuesioner. Ya, baik, ini adalah dampak depresi. Ini perlu kita kendalikan karena pada akhirnya depresi itu meningkatkan beban ekonomi. Berdasarkan riset di tahun 2016 sebesar 8,5 triliun dolar per tahunnya beban ekonomi yang pemerintah harus tanggungkan karena individu mengalami gangguan depresi. Ini terapi farmakologi memiliki efek samping. Artinya kita butuh terapi supporting atau terapi-terapi pengganti yang bisa mencegah gangguan depresi itu berulang kepada individu, ya. Kemudian ini gejala depresi, ya, ada kehilangan energi, perubahan nafsu makan, ada gangguan tidur, muncul rasa cemas,
rasa tidak tenang, menurunnya kemampuan konsentrasi, ini sangat berpengaruh sekali kepada remaja-remaja yang sedang melakukan pendidikan atau sedang sekolah ataupun kuliah, sehingga nilai-nilainya tidak begitu maksimal saat mendapatkan pengetahuan atau perkuliahan seperti itu. Perasaan tidak berguna, ingin bunuh diri, ya, putus asa, seolah-olah bahwa hidup ini tidak penting. Kemudian mereka selalu berpikir tentang saya ingin menyakiti diri sayalah agar rasa dan gejala depresi ini bisa hilang seperti itu. Ya, ini adalah neurobiologi mekanismenya, di mana kita tahu dulu nih penyebabnya seperti apa. Genetika, non genetika. Kalau non genetik ada gaya hidup, kurangnya konsumsi buah, kurangnya aktivitas fisik, status gizi yang berlebih seperti itu, suka mengkonsumsi alkohol, kemudian keadaan stres, selalu dalam tekanan, kemudian ada biasa merokok, kemudian rutin merokok seperti itu. Dan genetik adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini adalah perempuan lebih dominan untuk mengalami depresi, ya, sehingga termunculnya stres yang tidak terkendali. Dengan proses stres ini akan memberikan tekanan kepada hipotalamus memproduksi CRF, kemudian di anterior pituitary memproduksi adrenokortikotropin hormon yang meningkat, di adrenal cortex meningkatnya kortisol, sehingga ada proses penghambatan umpan balik beberapa hormon yang penting yang mampu menekan kortisol tersebut, sehingga muncullah kecemasan. Kecemasan itu akan menurunkan produksi dari brain derived neurofilament factor, kemudian serotonin, gamma aminobutyric acid, norepinephrine, dan dopamin, sehingga dengan penurunan beberapa zat-zat kimia di dalam otak tersebut meningkatkan reaksi oksidatif stres, dan beberapa waktu yang lama dalam 2 minggu muncul gangguan depresi. Ya, kita bisa melihat nih, ini adalah bentuk saraf yang mengalami stres, ya. Orang individu yang stres sarafnya kalau lihat seperti ini, seperti akar-akar tersebut sepertinya tidak segar, ya, agak kusam, kemudian tidak ada segar dan sebagainya. Kemudian kita melihat lagi bahwa ini kita bandingkan, kalau mereka yang kurang sehat, mengalami gangguan depresi, kemudian yang dibandingkan dengan yang sehat, ini terlihat bahwa banyak variasinya, ya. Di sini banyak zat yang putih-putih kecil ini adalah zat kimia yang memberikan manfaat atau efek mempercepat transmisi zat-zat gizi untuk keperluan metabolisme tubuh, ya. Ini adalah positif simulasi, di mana konsumsi buah rendah, asupan vitamin dan mineral rendah itu akan memberikan negatif stimulasi terhadap metabolisme neurotransmitter, produksi dan sintesis beberapa hormon menurun, sehingga aktivitas di hipotalamus tadi itu yang berkaitan dengan hormon-hormon stres atau gangguan depresi itu meningkat. Sehingga kita butuh positif simulasi, kita butuh kebutuhan vitamin, asupan buah sesuai kebutuhan dan kebutuhan mineral, sehingga metabolisme neurotransmitter kembali normal, produksi hormon dan sintesis kembali normal, dan aktivitas hipotalamus, pituitary adrenal itu kembali normal seperti itu. Nah, ini kita akan melihat bagaimana mekanisme asupan buah terhadap depresi tersebut, bahwa di dalam buah ada vitamin dan mineral. Ada vitamin B6, folat, vitamin C, magnesium, Fe, dan zinc. Itu akan mempengaruhi produksi, jumlah, dan sintesis serta penyerapannya dan penggunaan daripada serotonin, dopamin, norepinephrine sebagai neurotransmitter, sehingga dalam prosesnya ada peningkatan lemak rantai pendek, kemudian ada penghambatan stres oksidatif, adanya peningkatan ekspresi gen yang membantu percepatan produksi neurotransmitter, kemudian peningkatan beberapa protein di dalam otak sehingga menurunkan gangguan depresi. Kemudian selanjutnya ada aktivitas GPCR, kemudian di mikroglia ada penurunan yang merupakan sebuah respon dari inflamasi, ada peningkatan norepinephrine, serotonin, dopamin, dan BDNF sehingga gangguan depresi menurun. Kemudian dengan proses tersebut beberapa
hormon penurun stres itu juga hormon yang menekan tubuh, yakni hormon stres atau kortisol, itu juga mengalami penurunan, sehingga tidak ada umpan reaktif atau penggunaan kembali neurotransmitter yang sudah diproduksi yang tidak bisa mendapatkan tempat untuk berjalan-jalan ke dalam sel, itu menurun ya, sehingga depresi tersebut juga akan menurun. Artinya apa? Gangguannya akan berkurang, tidak sering terjadi seperti itu. Ya baik, ini juga sama bahwa beberapa penelitian membuktikan bahwa asam amino ya dengan bantuan mineral Fe itu akan membantu produksi dan sintesis serotonin. Kemudian dengan bantuan vitamin dan vitamin B, vitamin C dan zinc itu juga akan meningkatkan hormon fenilalanin ya. Maaf, itu akan mempercepat penangkapan asam amino fenilalanin, kemudian menjadi tirosin, dan pada akhirnya dia akan membentuk neurotransmitter dopamin dan norepinefrin. Itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Agar neurotransmitter resepsinya neurotransmitter itu lebih bagus lagi, kita membutuhkan asam lemak omega 3 untuk memperbaiki kinerja dari neurotransmitter tersebut, sehingga adanya perbaikan daripada masalah depresi ya. Ini beberapa riset membuktikan bahwa salah satu konsumsi buah itu bisa memberikan penurunan kepada individu dengan keadaan sehat tapi memiliki gangguan atau gejala depresi ya. Di sini juga terlihat bahwa konsumsi rutin buah 3 kali dalam sehari ya, dimulai dari jeruk, apel dan wortel, buah dan sayur dikombinasi selama 14 hari itu akan menuruni gangguan depresi. Kira-kira teman-teman di sini berapa kali dalam sehari mengkonsumsi buah dan sayur? Berapa porsinya? Berapa banyak? Ya, sepertinya anak-anak muda zaman sekarang lebih senang konsumsi boba dibandingkan buah dan sayur ya, karena terasa lebih manis, lebih segar, kemudian terasa lebih cepat mengenyangkan, tetapi juga lebih cepat merasa lapar. Baik, selanjutnya ada satu penelitian lagi bahwa individu yang sering ngemil satu buah apel atau pisang setiap hari selama 10 hari, dia menurunkan intensitas depresi dibandingkan dengan individu yang mengemil coklat atau keripik kentang. Ya, artinya apa? Ini hipotesis ini membuktikan bahwa di masyarakat menyatakan kalau kita mengkonsumsi wafer, kemudian kita mengkonsumsi coklat, kita merasa lebih tenang. Dalam keadaan tertekan kita merasa lebih enjoy. Ternyata lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan dibandingkan mengkonsumsi yang saya bilang sebelumnya ya. Oke, next. Lanjut, ini adalah kandungan zat gizi dari beberapa buah, terutama zat gizi yang berkaitan dengan depresi yang kita sampaikan di awal tadi. Ada vitamin B6, folat, vitamin C, zat besi, zinc dan magnesium ya. Nanti bisa dilihat saja di sini. Secara mendasar bahwa kalau kita mengkonsumsi 2-3 porsi buah per hari, kita akan mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita ya. Sehingga mungkin saja gejala-gejala depresi yang memberikan respon terhadap neurotransmitter di saraf kita itu akan lebih menurun ya. Menurun gejala depresinya, peningkatan produksi neurotransmitter dan sintesisnya ya. Ini mungkin lebih baik kalau dalam satu kali makan kita lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur. 50% dari piring kita adalah mengkonsumsi buah dan sayur lah, sehingga kesimpulannya bisa dibaca sendiri ya, bahwa dari materi pembelajaran tadi ada 8 kesimpulan yang berkaitan dengan asupan buah dan depresi, seperti itu. Baik, ini daftar pustakanya, nanti bisa dicari-cari jika memang ingin membuktikan bahwa ini sesuai dengan atau relevan dengan pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Baik, cukup sekian. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Saya rasa itu bisa dijawab di slide sebelumnya terkait dengan mekanisme neurobiologi daripada depresi itu sendiri, bahwa kita harus membandingkan nih, tidak hanya satu intervensi saja, tetapi kita harus mengkombinasikan. Apakah kita perlu strategi coping untuk menenangkan diri dibantu dengan konsumsi asupan buah dan sayur yang optimum sesuai dengan kebutuhan zat gizinya. Di akhir pertemuan ya, sudah terlihat di slide ini bahwa
Silakan mengakses tugas ini melalui link yang sudah ditampilkan ya, agar teman-teman semua lebih paham tentang materi kita pada hari ini. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.